Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran kelas 4. Kali ini kita sampai di tema 8, daerah tempat tinggalku. Ya, dalam pembelajaran kali ini kita mempelajari tentang jenis teks fiksi dan unsur-unsur cerita. Ya, di tema terdahulu kita sudah mempelajari unsur-unsur cerita. Apa saja unsur-unsur cerita? Mari nanti kita ingat kembali. Terus kemudian kali ini Pak Bu tambahi dengan jenis teks fiksi. Apa saja jenis teks fiksi? Oke, marilah kita ikuti pembelajaran kali ini. Tapi sebelumnya kita awali pembelajaran kali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti kalian ketahui pada tema terdahulu ada beberapa unsur cerita. Apa saja? Mari kita ingat-ingat kembali. Ya, yang pertama adalah tema, kemudian tokoh dan penokohan, alur, latar, amanat, dan sudut pandang. Oke, mari kita ulangi lagi pembahasan tentang unsur-unsur cerita berikut ini. Tema. Apa itu tema? Masih ingat? Ya, tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu cerita. Singkatnya, tema adalah yang menjadi pokok masalah dalam sebuah cerita. Contoh tema adalah misalnya ada tema keluarga, pendidikan, persahabatan, dan masih banyak lagi tema-tema yang mendasari sebuah cerita. Ya, tokoh dan penokohan. Ya, apa itu tokoh? Masih ingat? Ya, tokoh adalah orang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Pada umumnya, tokoh berwujud manusia. Namun, dapat pula berwujud binatang ataupun benda yang diinsankan. Ada yang tahu contohnya? Ya, kalau manusia banyak contohnya. Kalau binatang misalnya cerita kancil. Ataupun kalau benda, kalian pernah melihat film yang tokohnya benda? Ya, misalnya film Cars. Itu tokoh utamanya adalah sebuah mobil. Kemudian apa itu penokohan? Ya, penokohan adalah penyajian watak dan pencitraan tokoh. Jadi setiap tokoh pasti punya watak atau sifat. Maka dalam cerita itu akan digambarkan bagaimana watak ataupun sifat yang dimiliki setiap tokoh. Alur. Masih ingat apa itu alur? Ya, alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita fiksi yang dijalin dalam hubungan sebab akibat. Ada 3 macam alur. Masih ingat? Ya, yang pertama alur maju, alur mundur, dan alur campuran atau maju mundur. Latar. Apa itu latar? Masih ingat? Ya, latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Ada 3 macam latar. Yang pertama, latar tempat. Contohnya rumah, sekolah, pasar, hutan, ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah latar tempat. Contohnya pagi, siang, sore, malam, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah latar suasana. Sedih, gembira, takut, marah, sepi, ramai, dan lain sebagainya. Amanat. Amanat adalah ajaran moral atau pesan dalam sebuah cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karya-karyanya.
Coba di dalam buku kalian ada sebuah cerita. Coba kalian cari amanatnya. Kira-kira pesan-pesan apa yang pengarang sampaikan melalui cerita di buku kalian? Sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Ya, sudut pandang merupakan cara suatu cerita dikisahkan atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Ada dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Oke, berikut ini adalah jenis-jenis cerita fiksi. Ada beberapa jenis cerita fiksi. Yang pertama, novel, cerpen, komik, cerita bersambung, dan dongeng atau cerita rakyat. Dongeng sendiri atau cerita rakyat ada beberapa macam. Yang pertama, sage. Yang kedua, mite atau mitos. Berikutnya, legenda, fabel, dan cerita jenaka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke, berikut ini penjelasan mengenai jenis-jenis fiksi yang sudah Pak Guru sebutkan tadi. Yang pertama, novel. Apa itu novel? Ya, novel adalah cerita panjang yang mengisahkan kehidupan seorang tokoh. Sedangkan cerpen adalah cerita tentang peristiwa yang dikisahkan secara singkat, kurang dari 10.000 kata. Biasanya sekitar 1-2 halaman majalah. Kemudian, tiga adalah komik. Ya, komik adalah cerita bergambar. Berikutnya cerita bersambung. Cerita bersambung adalah cerita yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut di sebuah surat kabar maupun majalah. Sedangkan dongeng atau cerita rakyat adalah cerita khayalan tentang kejadian pada zaman dahulu yang mengandung nilai pendidikan. Saga adalah jenis dongeng yang ada kaitannya dengan peristiwa sejarah, biasanya mengisahkan seorang tokoh. Kemudian, mite atau mitos adalah jenis dongeng yang menyangkut suatu kepercayaan dalam masyarakat. Tentu saja ini hanya cerita khayalan. Berikutnya adalah legenda. Adalah jenis dongeng yang berisi asal-usul suatu daerah. Berikutnya, fabel adalah jenis dongeng yang berisi cerita tentang hewan-hewan yang mempunyai tingkah laku seperti manusia. Yang terakhir adalah cerita jenaka. Adalah jenis dongeng yang berisi cerita-cerita lucu. Oke, berikutnya contoh dari jenis-jenis fiksi yang sudah Pak Guru sebutkan tadi. Yang pertama, novel. Contohnya Ketika Cinta Bertasbih maupun Laskar Pelangi. Bukunya sampai ratusan halaman. Kedua novel ini sudah difilmkan. Kalian bisa membaca bukunya maupun menonton film. Berikutnya adalah cerpen atau cerita pendek. Contohnya kalian bisa membaca di majalah kita, yaitu majalah Mutualista. Contohnya di edisi Januari 2020. Di situ ada sebuah cerpen yang berjudul Berjuta Cinta dari Ayah. Kemudian komik. Di majalah kita juga ada komik berseri yang berjudul Fakta. Berikutnya cerita bersambung. Biasanya ada di koran atau majalah. Kalian bisa mencari cerita-cerita bersambung di koran.
biasanya kalau di koran dimuat di hari Ahad atau hari Minggu. Kemudian berikutnya adalah sage. Contohnya lutung kasarung, calon arang maupun damar wulan. Kemudian mite atau mitos, contohnya Dewi Sri, Nyi Roro Kidul. Kemudian yang berikutnya legenda. Contohnya adalah cerita Sang Kuryang yang mengisahkan terjadinya Tangkuban Perahu dan Baru Klinting, terjadinya Rawa Pening. Berikutnya ada fabel. Contohnya banyak sekali, yaitu tentang kancil dan buaya, semut dan gajah, dan lain sebagainya. Kemudian cerita jenaka, contohnya ada Pak Lebay dan Abu Nawas. Demikian tadi contoh-contoh dari jenis-jenis fiksi yang Pak Guru sudah sebutkan. Demikian tadi pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Hari ini kita sudah belajar tentang unsur cerita dan jenis cerita fiksi. Unsur cerita antara lain, masih ingat, ada tema, tokoh atau penokohan, amanat, alur, latar, dan sudut pandang. Kemudian jenis-jenis fiksi, tadi ada novel, cerpen atau cerita pendek, cerita bersambung, komik, dongeng. Sedangkan dongeng sendiri atau cerita rakyat ada beberapa contoh, yaitu ada sage, mite atau mitos, legenda, fabel, dan cerita jenaka. Oke, Pak Guru harap penjelasan kali ini bisa kalian pahami. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.